Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, bagaimana kabar anak-anak Ibu hari ini? Baik, Bu. Sehat Baik, Bu. semua? Sehat, Sehat, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Bagaimana? Masih siap belajarnya kan? Sangat siap, Bu. Jadi ya kita membaca doa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman. Selanjutnya kita menyanyikan lagu nasional ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Satu Nusa, satu bangsa, satu bangsa kita. Untuk Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan berbahasa, kita bersama. Terima kasih ya anak-anak Ibu. Selanjutnya kita membaca surah Al-Ikhlas ya, yang dipimpin oleh Pak Muda ya. Ketua, ya siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Oke, teman-temanku sekalian, mari kita membacakan surah Al-Ikhlas sama-sama. Ikuti saya ya. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Terima kasih kepada anak kami. Anak-anak Ibu, pelajaran kita minggu semalam tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman. Jadi kita itu harus saling toleransi antara umat beragama. Jadi sudah paham pelajaran yang lalu kan? Siap, Bu. Sekarang pelajaran kita tentang menyambut usia balik. Tujuan pembelajaran yaitu memaparkan mengenai tanda usia balik menurut ilmu fikih dengan benar. Memaparkan mengenai tata cara wajib, mandi wajib, dan 3, menjelaskan larangan orang yang berhadas besar. Anak-anak Ibu, sebelum kita ke materi, apakah ada perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan? Ayo jawab. Siapa yang tahu? Ada, Bu. Apa itu, Nak? Laki-laki pendek rambutnya, Bu. Perempuan panjang rambutnya, Bu. Bagus. Tepuk tangan untuk Saya, anak Bu, kami ya. tanda-tanda kedewasaannya berbeda. Bagus ya. Dan bagaimana perkembangan fisikmu pada waktu kelas 1 sampai sekarang? Berubah ya? Iya, Bu. Berubah, Bu. Berubah, Bu. Dan apakah kamu pernah mendengar kata orang dewasa? Pernah mendengar kamu itu udah dewasa loh gitu? Pernah nggak dengarnya? Pernah, Bu. Pernah, Pernah, kan? Bu. Jadi di sini Ibu ingin menjelaskan bagaimana
kita menyambut usia balik. Karena itu perlu. Karena kita bukan berarti kita itu tidak selamanya kecil ya. Pasti kita akan nanti dewasa. Di sini ada Ibu, tengok dulu di sini ada foto ya. Perkembangan apa ini? Manusia, Bu. Dari mulai apa ini, Pak? Bu? Mulai golek-golek, Bu. Berbaring dulu. Ya, Nak ya. Ya. Dari Bayi-bayi. mulai bayi, balita, Jaringan enggak? anak-anak, remaja, dan lanjut Usia. Usia. Jadi di sini dari perkembangan manusia ini kita melihat bahwa kita tidak selamanya jadi bayi. Nah, pasti kita akan berkembang menjadi dewasa dan lanjut usia. Selanjutnya pengertian balik menurut ilmu fikih dan pengertian balik menurut ilmu fikih ya. Anak-anak Ibu, fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum, membahas tentang hukum Allah dan tata cara beribadah kepada Allah dan berhubungan kepada manusia. Itu adalah ilmu fikih. Jadi pelajaran kita hari ini tentang pelajaran mengenai fikih, yaitu tanda menyambut usia balik. Jadi secara bahasa, balik berarti sampai. Menurut istilah, balik ialah kedewasaan bagi seseorang, terutama terhadap seorang muslim. Bagi laki-laki ditandai dengan keluar mani atau mimpi basah, dan bagi perempuan ditandai keluarnya haid. Di sini Ibu menjelaskan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Perhatikan gambar berikut anak-anak. Jadi perempuan itu kalau sudah mencapai dewasa, apakah dia berumur 10, 9, bisa saja dia berumur 9, 10, dia sudah mengalami masa haid. Dan laki-laki juga seperti itu. Dia juga akan mengalami berumur 9 atau 10, dia pasti mengalami seperti mimpi basah bagi laki-laki. Dan ada satu lagi, mencapai usia 15 tahun itu sudah disebut dewasa walaupun dia tidak mengeluarkan haid dan mimpi basah dilihat dari kalender Hijriah. Bukan berarti saya belum dewasa karena saya belum mengalami tersebut. Jadi dari tahun atau kalender Hijriah itu kita bisa melihat bahwa umur kita itu sudah mencapai 15 tahun. Jadi anak-anak Ibu harus tahu ya. Iya, Bu. Dan seterusnya, setelah seseorang itu, anak laki-laki dan perempuan itu mengalami haid dan mimpi basah, berarti anak tersebut sudah menjadi jadi berhadas besar namanya. Jadi dia belum suci. Kalau dia belum suci, dia tidak boleh memegang apa anak-anak? Al-Quran, Bu. Apalagi? Tidak boleh sholat, Bu. Tidak boleh sholat, tidak boleh mengaji, dan tidak boleh melakukan ibadah yang berhubungan dengan Allah. Dan untuk supaya kita bisa beribadah, kita harus tahu tata cara mandi wajib itu ya. Untuk kita sholat itu kita harus mandi wajib. Tata cara mandi wajib untuk laki-laki dan perempuan. Jadi harus mandi wajib dengan membaca doa. Dan setelah membaca doa, kita mencuci tangan kita sebanyak 3 kali. Dan mencuci alat kelamin dengan tangan kiri dan berwudu sempurna. Seterusnya
Menyela-nyela rambut kepala dengan air jika rambut lebat. Dan menuangkan rambut itu ke kepala kita ya. Tidak boleh tidak basah. Dan membasuh kaki. Seperti mandi biasa ya. Tapi di sini kita harus berdoa, harus ada doanya. Dan seterusnya larangan bagi orang yang berhadas besar. Nah, ini adalah larangan orang yang berhadas besar itu seperti tadi sudah Ibu jelaskan ya. Sholat, sujud tilawah dan sujud syukur. Nah, apalagi anak-anak? Membaca Quran, Bu. Masih ulang di Memegang Quran. Ya, bagus ya. Wih, ini enak. Nah, seterusnya, di sini Ibu membagi kelompok untuk kalian ya. Tugas kelompok pertama, membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih dan dengan benar. Dan kelompok kedua, membuat paparan tata cara mandi wajib. Kelompok ketiga, menjelaskan larangan orang yang berhadas besar. Jadi Ibu harap kalian kerjakan kelompoknya. Dan Ibu sudah membagi kelompok kalian itu dengan kelompok ini ya. Kelompok 1 ada 6 orang. Kelompok 2, 6 orang juga. Kelompok 3, 7 orang. Nah, jadi Ibu kasih waktu selama 10 menit ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Nah, bagaimana anak Ibu sudah siapkan? Siap, Bu. Nah, sudah, alhamdulillah ya. Sekarang kelompok 1 boleh mempresentasikan hasil diskusinya dengan teman-temannya. Ayo, kelompok 1 tadi namanya Pauji Agustina. Siapa sini ketuanya tadi? Boleh Pak Kurniawan? Oh, boleh Pak. Oh ya Allah. Boleh, Nak Kurniawan boleh menjelaskan dari hasil diskusinya. Nah, tadi ini hasil diskusi dari kelompok 1 ya. Membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih dengan benar. Ya, ayo presentasikan hasil kelompoknya, Nak. Iya, Bu. Dari hasil pengamatan kami, kelompok kami ini, Bu, bahwa usia balik menurut fikih adalah 1, untuk laki-laki itu tumbuhnya dulu di sekitaran yang sensitif. Selanjutnya, Bu, tanda-tandanya adalah khusus laki-laki, suaranya berbeda, dan seterusnya, Bu, perubahan pada laki-laki itu usia. Bu. Ya, bagus ya Pak ya. Bagus ya Nak ya. Jadi memaparkan tanda-tanda usia balik itu menurut ilmu fikih yaitu perempuan mengeluarkan haid selama kalau normal dia selama 7 hari untuk laki-laki Ya, Bu. dan ketiga itu berumur 15 tahun menurut kalender Hijriah. Itu adalah tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Terima kasih Nak. Dan untuk kelompok kedua, tadi memaparkannya ya kelompok kedua, Ibu, yaitu mengenai membuat paparan tata cara mandi wajib. Ayo, persilakan. Ayo Nak, untuk kelompok kedua. Ibu, anak kami Sri Dayani. Emi Hetika Simatupang. Ayo Nak, presentasikan hasil diskusi kalian. Oh, jadi bagaimana?
Oh, malu-malu kamu ya nak ya? Malu-malu orang itu, Bu. Malu-malu ya? Nah, yalah nantilah kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi mereka. Mungkin mereka masih malu-malu ke depan ya. Jadi Iya, Bu. kelompok ketiga, ayo. Kami persilakan ketuanya hasil diskusinya. Yaitu tentang apa tadi? Tentang menjelaskan larangan orang yang berhadas besar. Besar. Ayo, siapa tadi? Kelompok 3. Siap, Bu. Ayo, silakan, Nak. Untuk larangan-larangan orang yang berhadas besar, Bu. Yang pertama, orang yang berhadas besar tidak boleh memegang Al-Quran. Terus, Kemudian tidak boleh sholat, tidak boleh sujud, baik sujud tilawah dan sujud syukur. Kemudian tidak boleh tawaf, Bu, dan tidak boleh berdiam di masjid. Sekian, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. makasih ya, Nak. Semuanya sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Jadi anak-anak Ibu, ada yang belum paham pelajaran kita hari ini? Boleh bertanya untuk temannya. Apa sudah paham semuanya? Saya, Bu, belum tahu niat mandi wajib, Bu. Ya boleh, Nak. Apa yang mau ditanyakan di situ, Nak? Niat mandi wajib belum tahu aku, Bu. Belum tahu kami, Bu. Niat mandi wajib untuk laki-laki yang mimpi basah ya, Nak ya? Iya, Bu. Di nawaitu gusla junub. Nawaitu gusla Dirokil hadasil akbari. hadasi akbari minal janabati fardo lillahi ta'ala. Untuk anak laki-laki. Artinya, aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari janabah fardu karena Allah Ta'ala. Karena ini anak laki-laki sudah tadi mimpi basah, dia wajib, dia harus mandi wajib untuk melakukan ibadah. Dan untuk anak perempuan, nawaitul gusla lirob'il hadasi liakbari minal haidi. Pardon lillahi ta'ala. Karena dia sudah mengeluarkan haid, maka anak perempuan itu harus mandi wajib. Itulah niatnya, Nak. Semuanya seperti mandi biasa, tapi ada sunnahnya ya. Sunnahnya di sini kita harus berwudu dengan sempurna, mencuci tangan 3 kali dan mencuci, maaf ya Nak ya, karena ini pelajaran fikih, agak ada kalimat yang tidak enak didengar ya, yaitu mencuci alat kelamin dengan tangan kiri, tidak boleh tangan kanan ya. Sudah paham, Nak? Ada lagi mau yang ditanyakan? Sudah paham semuanya? Boleh siapa? Saya Bu. Saya Bu, kalau mandi wajib Bu, tidak pakai sabun Bu. Boleh Nat, tapi kalau pakai sabun harus tubuh kita dulu semua kena air dulu semuanya sampai tidak ada yang terhalang. Baru bisa pakai sabun ya. Jangan dulu pakai sabun. Kalau bisa nanti kalau ada air sungai yang besar di sana langsung lompat ke air sungai itu ya. Tapi kalau di kamar mandi itu Nak harus kita membasahkan seluruh tubuh kita baru pakai sabun ya. Ya Bu. Udah paham Nak? Udah Bu. Saya Bu, tanya saya Bu, dari kelompok 3 Bu. Apa Nak? Oh, tadi kan Bu, ciri-ciri dewasa pada perempuan itu kan Bu, lagi datang bulan haid ya kan Bu. Ya. Jadi saya mau bertanya Bu, kan kalau lagi belajar PAI sering itu Bu disuruh gurunya membawa Al-Quran. Dalam pelajaran PAI misalnya Bu ada praktek, misalnya bukan membaca Al-Quran Bu, mencari tajwid di Al-Quran. Apa boleh saya bawa Al-Quran itu? Boleh rupanya kita memegang Al-Quran itu Bu?
Iya ya nak ya, memang sering pertanyaan begitu kepada kita ya, apalagi kita guru agama ya. Ya, Bu. Bagaimana Bu hukumnya kalau kita itu tapi kita lagi apa Bu datang bulan kok bawa Al-Quran bilangnya gitu ya. Ya, Jadi Bu. anak-anak ibu kalau ingin membawa Al-Quran itu sebenarnya memang kita tidak boleh menyentuhnya ya. Tapi kalau kita belajar boleh ya. Jadi intinya tidak boleh membawa Al-Quran ya, karena sedang halangan. Tapi kalau ingin membacanya boleh, tapi jangan disentuh kalau untuk belajar. Iya, Bu. Udah paham, Bu. Oke. Baiklah, kalau begitu ada lagi nak. Udah pas, Bu. Terima kasih ya. Terima kasih kepada anak kami sudah mempresentasikan dan tanya jawab dalam kelompok menyambut usia balik ini. Jadi anak-anak kami sebelum kita menutup pelajaran kita ini, jadi di sini Ibu membuat suatu pertanyaan, apakah kamu sudah paham dengan materi ini? Bagaimana anak Ibu sudah paham? Sudah, Bu. Jadi dan di sini apabila kalian mengalami tanda usia balik tersebut, kalian tidak boleh mengurung, tapi tidak boleh kalian cemas, tapi kalian harus menceritakannya kepada siapa? Kepada orang yang terdekat. Seperti siapa? Orang tua Orang tua, Bu. orang tua. Tua, Jadi, Bu. itu sudah biasa ya. Jadi anak-anak kami kalau ketika mengalami tanda usia balik itu tidak usah cemas ya, harus kita beritahu kepada orang tua kita. Jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah, ayo anak-anak Ibu, apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Pertama, ya Kalau sudah anak-anak Ibu, kalau sudah berhadas besar kita harus mandi, Bu. bagus. Apa lagi anak Ibu? Nah Elmi, apa kesimpulan pelajaran kita hari ini nak? Bu. Apa Kesimpulannya kesimpulan pelajaran kita hari ini? Anak kami, Tanda-tanda usia balik. Tanda-tanda usia balik menurut Piki, Bu. Kalau dia itu perempuan itu datang bulan atau haid. oh ya, baru apa lagi? Silang. Nah, bagus. Ibu anak kami Sri Mayani apa nak? Kesimpulan pelajaran kita hari ini? Anak kami Khadijah, pelajar intisari hari ini apa nak? Kesimpulan pelajaran kita hari ini? Mengenai kesimpulannya mengenai usia balik, Bu. Berarti kalau perempuan itu sudah mengalami tanda-tanda yang Ibu sebutkan tadi, berarti sudah sudah bisa dikategorikan dewasa, Bu. Bagus ya. Jadi anak-anak Ibu sudah paham pelajaran kita hari ini ya. Jadi Paham, Bu. jadi Ibu ada tugas di rumah ya. Kalian kerjakan tugas ini di rumah. Jadi sudah dikerjakan kan? Sudah, Bu. Jadi besok pelajaran kita yang akan datang yaitu tentang balik menurut ilmu fikih. Ilmu biologi. Biologi. Balik menurut ilmu Biologi, Bu, biologi. bukan fikih, Bu. Maaf ya nak ya. Ibu salah. Oke, kalau begitu anak-anak Ibu sudah paham semuanya ya. Jadi minggu depan kita materi balik menurut ilmu fikih. Sekian dulu pelajaran kita hari ini ya nak. Kita baca bersama-sama Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.